Terima kasih. Oke, kita masuk ke PPT. PPT yang pertama, metode penelitian. Namanya metode itu bahasa manusia yang orang ngerti itu adalah cara ya. Cara bagaimana metode, cara metode menyontek. Metode. Nah, ini adalah pengertiannya ya. Bagaimana cara ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman, oke? Metode bagaimana cara kita mengetahui pacar kita selingkuh, misalnya. Ini metode ini. Caranya apa? Satu, bisa wawancara, ya kan? Stalker. Wawancara langsung pacarnya, oke. Wawancara saudaranya, apa sih? Ibu baru ngajar saya. Ayo dong diajak bubuk. Baru mulai adik, sebentar nak. Aduh, ini. Oke, ada metode cara penelitian, metodologi penelitian. Itu hampir sama dengan yang seperti itu ya. Sebuah permasalahan yaitu kita mencurigai pacar kita misalnya gitu. Kita akan bagaimana cara kita bisa membuktikan dia seperti itu ya. Bagaimana cara membuktikan apakah hipotesis kita, asumsi kita itu benar. Oke, jadi ada satu tema nanti di metode penelitian namanya hipotesis, dugaan sementara. Dugaan sementara pacar kita akan selingkuh. Pacar kita selingkuh misalnya ya. Mohon maaf ya dengan bahasa ringan saja. Kemudian jangan besar-besar. Ada metode lain yaitu kita akan menggunakan asesmen atau kita akan menggunakan basic orang psikologi nih. Orang bohong tuh pakainya cara kayak gini, ada kuesionernya. Nah, ada kuesionernya. Kita jawab pacar kita udah nggak pakai ini. Nah, itu di kuesioner ada nih. Nah, bentar lagi 10 menit lagi kita out ya ini. Nanti kita masuk lagi. Oke, kuesioner namanya. Dimana kita akan menulis jawabannya di kuesioner tersebut, maka kita terus nanti dapat jawabannya. Dapat mengasumsikan, membuktikan. Oh iya ini sudah jelas ini. Pacar saya selingkuh ini. Semua tandanya ada ini di kuesioner itu. Kuesionernya misalnya dari psikolog. Psikolog itu orang ahli bukan? Ahli ya. Jadi kita akan percaya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita membuktikan sebuah pemahaman ilmu untuk mencapai kita biar paham. Metodenya dengan itu, metode penelitian. Jadi bagaimana cara kita menjawab, membuktikan biar kita paham. Oh, saya paham kenapa. Oke, jadi ada metode ilmiah, tapi berdasarkan ilmiah Jadi tidak hanya pertama memang kita menduga ya, namanya hipotesis. Tapi kita harus membuktikannya dengan ilmiah. Itu tadi. Jadi misalnya kita dengan metode observasi langsung nguntit si pacar itu namanya observasi. Ngikutin pacarnya itu ya, namanya observasi langsung. Kemudian wawancara, kita tanyain orangnya, sumber masalahnya siapa ya, pacar kan? Nah, si itu pacarnya, itu adalah sumbernya. Kita pakai wawancara. Kemudian ada pakai tes kuesioner, kita jawab sendiri dengan melihat keadaan. Kuesionernya dari psikolog tadi. Nah, seperti itu. Jadi ada data. Dan data-data itu yang kalian cari itu namanya data ilmiah. Jadi ada buktinya ya. Kalau di dalam boga ya, kita tahu bagaimana kita membuktikan bahwa ketela itu bisa kita jadiin berbagai macam makanan. Nah, kita buktikan ya. Kita survei, kita observasi. Oh banyak bu, ini ada yang bikin ceriping, ada yang bikin kue, ada yang bikin ini. Banyak bu. Nah, oke, kita buktikan. Kalau orang bilang suka ketela itu enaknya dibikin ceriping. Cara buktikannya gimana?
Ya, cara membuktikannya gimana? Bagaimana kita menduga bahwa stripping itu adalah kesukaan orang-orang? Nah, otomatis kita tadi menggunakan metode tadi ya. Metode tadi kita gunakan, semua metode kita sesuaikan dengan apa yang ingin dicapai. Oke, kemudian nah ini yang non ilmiah dan ini yang ilmiah. Makanya saya bilang non ilmiah adalah kebetulan. Jadi pas kebetulan lihat, oh kayak gitu ya ternyata dia memang selingkuh. Nggak ada bukti pada non ilmiah, nggak ada, kamu nggak bisa membuktiin itu. Kebetulan yang laris itu ceripingnya. Nah itu non ilmiah. Dan kamu mengatakan ke orang-orang, ceriping itu paling laris. Kalau ketela ceriping itu paling laris. Nah itu kebetulan, ya non ilmiah itu. Pakai akal sehat tadi ya, karena dia itu rame gitu ya. Padahal karena lokasi di sana itu deket anak-anak kos. Anak-anak kos suka ceriping, jadi laris. Coba kalau ditaruhnya di deket panti jompo ya, belum tentu. Makanya non ilmiah itu kadang hanya menggunakan akal kita, tidak ada buktinya. Kemudian wahyu ya, non ilmiah memang wahyu, tapi kalau di dalam agama Islam ya kita punya bukti, yaitu dia tertulis di kitab suci ya. Kemudian intuisi, intuisi itu perasaan, yang kayak tadi perasaan pacar saya itu mau selingkuh, intuisi itu non ilmiah, itu termasuk non ilmiah. Spekulasi apalagi ya, berspekulasi sendiri. Kemudian bisa juga karena wibawanya seseorang, karena yang ngomong itu presiden itu. Presiden itu ngomong kalau ceripingnya laris. Nah, itu non ilmiah ya. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, kalau mau ada bukti namanya ilmiah tadi. Oke. Aduh, kelihatan ya? Saya ketutupan. Nah, ini. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Putih? Tadi nggak bisa masuk Bu, soalnya sinyal. Iya ya, yang lain juga keluar masuk. Kemudian kalau ilmiah kita berdasarkan logika ya. Logika kita pakai, tulisan kita pakai. Yang pertama adalah rancangan penelitian, kemudian masalah, ada landasan teori, ada metode penelitian. Nah, itu tadi metode. Nah, ini sebenarnya mata kuliah ini sudah tidak lagi mengajari kalian nulis bab 1 sama 2. Tapi lebih kepada bab 3 dan 4. Dan 5 dan seterusnya ya, sampai ke belakang. Bab 1 latar belakang, bab 2 adalah kajian teori, itu sudah tidak lagi. Seharusnya sudah lulus di karya ilmiah, maka bab 1 dan bab 2 sudah menguasai. Maka tanggung jawabnya Bu Lina adalah mengajari kalian bab 3. Di sini adalah metodenya, cara meneliti tadi ya. Oke, kemudian pengembangan. Oke. Ini apa itu penelitian? Suatu cara untuk menemukan jawaban secara ilmiah dari pertanyaan dan rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang rasional, yang empiris, dan yang sistematis. Rasional itu masuk di akal kita ya. Oh, pakainya cara kamu membuktikan ceriping tadi laris pakai apa gitu kan? Saya observasi, oke, rasional, dilihat sendiri. Kamu lihat sendiri? Iya, lihat sendiri, rasional. Kemudian empiris, data empiris itu data yang benar-benar ada di sana. Emang laris itu berapa orang, jumlah orangnya? Wah, aku nggak tahu berarti dia tadi tidak bisa membuktikan. Kalau dia bisa mengatakan kisaran sehari kisaran 50 sampai 70. Loh kok kamu tahu angka itu? Dari mana? Dari manajernya. Manajernya tak tanyain sehari itu laris berapa? 50 70 orang yang beli, itu baru setengah hari misalnya. Gitu. Kemudian sistematis ya. Sistematis itu tadi artinya tersistem atau ada aturannya. Misalnya kita mau survei apakah ceriping itu memang kesukaan ya, kita terus menggunakan
kuesioner, kita menggunakan observasi, kita menggunakan wawancara. Nah, itu namanya tersistem. Jadi kita punya sistem bagaimana habis saya wawancara, nanti saya wawancara nih ke orang-orang yang pada datang. Habis saya wawancara, saya mau buktiin ke manajernya berapa orang per hari yang beli. Ya. Habis itu akan saya simpulkan, saya hitung, namanya tersistem. Ya. Seperti halnya dengan waktu kita analisis kemarin ya. Analisis kemarin kita menggunakan uji ranking ya. Kita bagi kuesioner borang ya ke panelis. Kemudian itu tersistem. Habis itu kita rekap ya. Habis kita rekap, kita simpulkan. Iya. Kemudian apa tujuannya untuk meneliti? Apa tujuannya meneliti ya? Untuk kalian untuk meneliti ya itu mendapat gelar tambahan. Untuk saya dapat kredit poin. Jadi walaupun dosen itu ngajari penelitian, tapi dosen itu harus meneliti, Mbak. Jadi jangan merasa bahwa las itu berat Padahal kita dosen setiap semester penelitian harus 1, minimal 1. Kemudian ada kenaikan pangkat. Semakin banyak penelitiannya, dia semakin naik pangkatnya. Nah, itu untuk dosen ya. Jadi sangat penting dosen itu poin meneliti. Agar termasyur bisa juga, agar termasyur dan agar memperoleh penghasilan tambahan, yaitu dengan menggunakan misalnya kita ikut hibah ya, hibah penelitian. Nanti penelitiannya itu dananya akan dibantu. Nah, ini adalah penghasil tambahan. Gitu. Mahasiswa ada enggak, Bu? Ada. Mahasiswa itu ada program, misalnya program kewirausahaan itu kan juga penelitian ya. Oke. Ya, Mas Rio ini tadi sempat keluar masuk ya. Kayaknya gagal. Oke. Kemudian untuk Tridharma. Tridharma seperti kalian ya, untuk mencari gelar, dan Tridharma itu untuk dosen juga. Oke, motivasi untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Aduh. Copot. Kemudian ada variabel. Jadi variabel itu apa yang ingin dituju ya, apa yang ingin diketahui itu variabel. Misalnya kesukaan wafer, kesukaan wafer itu variabel. Bukan wafernya doang ya. Kita mau menuju kesukaannya. Sumber datanya dari orang yang nyincipin. Ya, ada sumber data, ada 2. Yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Yang primer itu dari kita langsung mengecek ya, langsung mengetahui. Misalnya kita hitung kayak kemarin analisis ya, kita sudah membagi kuesionernya, kemudian merekap, menghitung. Nah, itu data primer karena kita yang nyari, kita yang membuktikan sendiri, itu data primer. Data sekunder itu beda ya. Data sekunder itu adalah data yang didapat dari orang lain. Misalnya nih, kalau di dalam kesehatan, contohnya kita bisa melihat tensi ya, apa tekanan darah seseorang, daftarnya ini. Nah, ini sekunder. Kemudian berapa orang miskin di data BPS, itu namanya data sekunder. Jadi dari orang lain yang ngitung, lembaga atau institusi atau apalah, mereka ngitung. Nah, itu data sekunder. Tapi kalau kita yang ngitung, kita yang nyari, maka jadinya primer. Gitu ya. Kemudian menentukan instrumen. Ini tadi ya sudah saya jelaskan, instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan bukti-bukti bahwa pacar saya itu selingkuh. Nah, itu buktinya apa? Ada instrumennya, ada datanya. Kemudian analisis data ya. Kita akan menginterpretasikan dia termasuk yang pacar baik, tidak baik, pacar buruk ya, misalnya gitu. Ada kategorinya. Nanti dia akan bisa ditarik kesimpulan. Nah, sebenarnya mata kuliah ini asik kalau kalian mau langsung praktek. Nah, gimana mau praktek langsung?
Oke, ini saya percepat ya, studi pendahuluan. Oke, studi pendahuluan itu ceritanya kita mengobservasi dulu, ceritanya kita melihat-lihat dulu, itu studi pendahuluan. Kita melihat jurnal-jurnal, mau bikin judul, itu namanya studi pendahuluan. Kemudian merumuskan masalah. Nah, ini masalahnya ini yang anak-anak kadang diabaikan, padahal ini paling penting di dalam sebuah penelitian. Apa? Kamu pengen ngerti apa? Ini ditulisnya di rumusan masalah ya. Bu, saya mau menggambarkan menu diet di rumah sakit ini. Oke. Berarti tulislah, rumuskan masalahnya ya. Rumusan masalahnya bagaimana apa saja menu diet yang berada di bangsal jantung misalnya gitu. Nah, ini adalah rumusan masalah. Jadi apa yang ingin dituju peneliti di sini harus tersampaikan. Namanya rumusan masalah. Ribet ya Bu penelitian. Namanya penelitian sistematis ya. Ini tadi hipotesis. Ini tinjauan pustaka ya, sudah lewat karya ilmiah soalnya. Hipotesis itu jawaban sementara, dugaan kita ya, jawaban sementara. Iya, dia itu selingkuh. Nah, ini hipotesis. Jadi ada di dalam penelitian kita harus menuliskan itu dulu. Gitu. Misalnya ada Bu perbedaan antara wafer A dengan wafer B. Nah, ditulis di proposalnya itu akan tertulis di situ. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu menyusun rumusan secara teoritis berdasarkan dengan topik. Nah, ini silahkan dibaca atau nanti langsung saya kasih ini tugasnya ya. Kemudian metode penelitian, ada penentuan variabel, ada alat, ada perancangan, ada sampel. Nah, ini adalah makanan yang akan kita dalami selama mata kuliah ini ya. Makanannya itu. Nah, ini tadi ya sumber data ya. Sumber data itu bisa dari orang, bisa dari tempat, bisa dari paper atau kertas atau berita atau apa gitu. Oke. Kemudian instrumen, ada perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkatnya contoh ini wawancara, pakainya pedoman wawancara. Observasi pakainya checklist ya. Metode tes pakainya soal gitu. Oke, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen pengamatan langsung namanya observasi. Ini ada lagi nanti ya. Kemudian ada data primer sekunder, oke. Sudah saya katakan tadi ya. Kemudian ada skala penggolongan. Nah, ini kalau nggak praktek cuman teori aja. Oke. Menarik kesimpulan. Nah, ini seperti gambarannya seperti ini ya. Kalau bab 1 2 kalian sudah bikin tuh di karya ilmiah. Nah, kita ada di posisi ini. Bab 3, bagaimana cara memilih orangnya yang mau membuktiin, yang mau membantu kita untuk membuktikan masalah kita. Kemudian bagaimana pendekatannya, bagaimana pengumpulan datanya, pakai apa, dan bagaimana menginterpretasikannya. Oke. Nah, ini ada beberapa, ada ayat ya, surat Al-Isra yang mengatakan bahwa kita dilarang sekali untuk mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan. Jadi kalau kita hanya menduga kemudian disebar, itu sangat dilarang. Makanya namanya fitnah, ya enggak? Itu sangat dilarang karena tidak ada sumber, karena itu hanyalah sangkaan, hanyalah pendengaran kita gitu kan. Sedangkan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, persis ini ya. Seperti penelitian. Jadi di mana kita itu akan bilang ya, misalnya virus corona itu bikin orang mati. Itu kan intuisi, bagaimana kamu membuktikannya gitu kan. Nah, ini harus ada, nggak boleh kita sebar kalau kita nggak punya bukti. Kita nggak bisa mengejas hipotesis seperti itu. Kemudian surat Luqman ayat 20 menerangkan tentang perintah untuk memikirkan dan memperhatikan nikmat-nikmat serta sikap kita. Nggak boleh kita itu tutup mata, aku nurut kok ini sama orang yang ini gitu, nggak mau buktiin sendiri. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Pendengaran, penglihatan kita, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apapun itu harus dibuktikan dengan otentik tadi ya. Kita harus punya pedoman, kita harus punya cara sistematis. Bagaimana misalnya gini ya, kalau di dalam agama kita ya, di Islam itu kita akan belajar yang namanya
halal haram ya. Nah itu bagaimana kita mau membuktikan ini sudah ada di Al-Quran? Ya sudah, karena itu memang pedomannya. Itu jelas pengetahuan yang jelas ya, kita sumbernya dari Al-Quran. Terus kalau kita berpendapat sendiri, oh enggak, kalau cuma sedikit enggak apa-apa, misalnya minum wine cuma sedikit satu ini, itu kan orang kita sendiri yang mempersepsikan seperti itu. Nah itu akan menjadi tanggung jawab kita. Kemudian dulu ada kasus ya, zaman Nabi Muhammad itu ada sahabatnya yang terkena pedang ya, terkena pedang, kemudian dia sobek pecah ya, kepalanya itu pecah. Kemudian karena malamnya itu dia junub ya dengan istrinya, maka dia harusnya mandi nih kayak, karena tadi pagi-pagi dia harus perang, malamnya dia sama istrinya, kemudian paginya dia perang, dia ternyata terkena pedang di kepalanya dan dia pecah kepalanya itu, tapi tidak mati, cuma pecah. Kemudian ada sahabatnya yang bilang begini, ini dia bertanya dengan sahabatnya, saya itu sebenarnya masih junub, bagaimana ini, saya apakah kalau mau sholat saya harus mandi besar gitu kan. Dia bertanyanya sama temennya, bukan sama sumber yang benar ya. Akhirnya temennya bilang kamu harus mandi gitu. Temennya juga ada salah satu yang mengatakan, coba kamu bertanya langsung kepada Rasulullah. Dia jawab gitu ya. Tapi ternyata dia tidak melakukan, dia melakukan seperti yang dianjurkan temennya satunya, kamu tetap mandi. Akhirnya dia mandi, dan ketika dia mandi akhirnya dia meninggal dunia karena kemasukan air otaknya itu ya. Kemudian meninggal, kemudian Rasulullah tahu bahwa orang itu melakukan mandi itu karena temannya. Jadi tidak ada yang tidak ada pedomannya, dia langsung mengatakan seperti itu dan merugikan orang lain. Nah inilah seperti kita ya, kita harus hati-hati menyarankan orang tapi kita tidak punya bukti, jangan sampai seperti itu, nanti merugikan orang lain ya. Seperti itu akhirnya orangnya meninggal dunia dan orang tersebut mendapatkan hukuman dari Rasulullah ya, karena dia sok tahu, siapa bilang orang sakit harus mandi gitu. Akhirnya karena perbuatan kamu membunuh saudaramu sendiri. Nah seperti itu loh, bagaimana, kenapa metode penelitian, kenapa penelitian itu sangat perlu, dan akhirnya di seluruh dunia penelitian itu sangat diunggulkan ya. Bahkan ratusan juta digelontorkan untuk meneliti, terutama yang sekarang lagi viral ya, virus corona, berapa juta ya, semuanya taruh di sana itu untuk meneliti. Itu memang terjadi gitu. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah materi bagaimana mencari literatur ya. Ini singkat aja, literatur itu termasuk ke dalam bagaimana cara kita untuk mendapatkan sumber ya, sumber-sumber tulisan. Manfaatnya ini nanti kalian baca sendiri ya, karena nggak mungkin cukup ya. Kalian baca sendiri PowerPoint-nya Bu Lina ini. Sekarang saya mau kita belajar searching ya, bagaimana cara awal kita mencari judul. Nah, tugas pertama kalian adalah mencari judul dan jurnalnya. Mencari judul, jadi output dari metode penelitian ini kalian membuat proposal ya, proposal yang mungkin masih abstrak, yang akhirnya nanti jadi proposal semilas, proposal masih semi ya, masih pro. Jadi bentuknya tidak bentuk seperti las, tapi mirip. Nah, kalau mau dipakai untuk las kedepannya ya boleh saja. Pokoknya kita akan dampingi ya cara membuatnya di sini. Yang pertama yang kalian lakukan adalah mencari jurnal. Oke, namanya literatur tadi. Makanya saya tampilkan PPT khusus literatur ya. Literatur itu artinya sumber jurnal-jurnal itu. Sebentar. Ini contoh kita buka judul dengan pengembangan produk berbahan. Oh, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan belum website saya? Website. Sudah, Bu. Oh ya, ya sudah.
Udah. Oh, belum juga, ada yang belum ya. Ya, sabar. Pelan-pelan, mungkin kita koneksinya kan beda-beda ya. Ada yang cepet, ada yang... Oke, kita coba contohnya mau judulnya apa? Pakai bahan apa gitu? Mau bikin judul apa? Saya carikan ini. Di sini aja. Nanti mati nih laptopnya Ibu. Pengembangan produk berbahan dasar sagu, misalnya ya, ini misal. Oke, ini banyak sekali jurnal ya. Ini namanya literatur, Mbak. Mbak Mas mungkin yang semester 2 masih baru sekali ya. Oke, ini penggunaan tepung sagu. Jadi ada cara untuk mencari keywordnya sesuai keinginan kita. Aku mau neliti ini Bu, belimbing wuluh. Oke, bisa. Kita ketik aja di sini belimbing wuluh. Apa aja sih orang-orang bikin belimbing wuluh tuh? Oh, 1, sirup. 2, ekstrak buah ya, mungkin bisa jadi minuman serbuk. Kemudian pengolahan belimbing yang lain, ada perancangan, ada manisan mungkin ya. Nah, di sini ada bentuknya pakai untuk sabun. Nah, kalau kita ya kita pilih ya. Jangan bikin sabun, nanti nggak cocok sama jurusannya. Oke, ini contoh, kita buka jurnal ya. Yang namanya jurnal itu biasanya bentuknya PDF, Mbak. Kita pelajari jurnal. Apa sih Bu isinya jurnal itu apa Bu? Mungkin kalau yang dulu SMA-nya ada ekonomi, jurnal itu ini Bu, laporan Bu, beda ya. Ini sudah jurnal ini sudah merupakan akhir dari sebuah penelitian. Jadi di sini adalah ringkasannya. Jadi saya nggak mau teori banyak. Saya kasih teorinya nanti. Tak taruh di classroom, silahkan mau dibaca boleh, nggak mau dibaca juga boleh. Pokoknya adalah keputusan kalian ya. Kalau kalian mau paham ya dibaca, kalau nggak mau paham ya sudah. Oke, yang penting nanti ujian kalian bisa benar, entah dengan cara apapun ya, karena kan banyak ya, kalau dari kita itu tidak bisa dimungkinkan ketika ujian itu cari di Google, bisa banget gitu kan. Nah, kalau metode ini kayaknya tugas-tugas dan ujian tidak akan nyontek ya, nggak bisa karena judulnya kan beda-beda. Nah, ini adalah jurnal ya. Jurnal yang pertama biasanya dia punya nomor ISSN atau nomor nasional. Kalau internasionalnya juga ada sih. Ya, misal kita pakai bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Inggrisnya belimbing wuluh apa ya? Sebentar. Saya translate dulu. Bahasa Inggrisnya. Pengembangan produk belimbing wuluh, bahasa Inggris. Nih, kalau carane orang nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris. Oke. Alah, kebalik. PDF. Oke. Ada loh ini, ada nih. Effect of increasing wuluh star fruit. Belimbing wuluh. Oke. Nanti kalian akan keasikan sendiri ya ketika ngerjain tugas, insya Allah asik. Karena kalian tahu nanti ketemu ini, jurnal ini, ternyata banyak sekali ya. Ilmu kita itu hanya sedikit, secuil, bahkan mungkin setetes ya. Jadi di sini ini banyak sekali. Atau bisa juga kita cari di Google Scholar Indonesia. Nah, ini Google Scholar Indonesia ya. Di sini ada, pengen apa? Cari pengembangan belimbing wuluh atau pengen tahu Bu Lina ini neliti apa sih? Oke. Ketik aja nama saya ini. Penelitian saya apa aja. Nah, ini di sini karena dulu itu Bu Lina di pendidikan, jadi skripsinya tentang pendidikan. Ini ada pengolahan bento ya, bersama dengan Bu Eka, kemudian ada instrumen ya. Ini penelitian seperti ini ada. Jadi
kalau kalian pernah nulis, pasti kalian ada di Google Scholar. Pernah nulis penelitian. Nah, ini makanya kalian mau meninggalkan jejak kan? Nah, ini kita taruh di sini. Terus misalnya kita mau pengembangan produk blimbing wuluh. Ini cari inspirasi ya namanya. Belum cari judul, baru cari inspirasi. Pengaruh ekstrak daun terhadap larva. Oh, nggak cocok ya, ini pertanian. Menjadi sirup. Oh, ini cocok ini. Oke, ada yang menjadi sirup ya. Ada yang manisan kering. Oke, ini manisan kering. Ada yang jadi sirup lagi. Oke, kok banyak sirup ya? Aku mau bikin yang lain lah, Bu. Apa? Permen blimbing wuluh, Bu. Boleh. Boleh. Nih, semua penelitian itu bebas. Jadi kita mau milih yang apa bebas. Jadi untuk semester 2 ini ya, nanti kalian bisa membaca gitu. Oke, kemudian saya kenalkan dulu badannya jurnal. Yang pertama adalah judul ya. Pasti ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Enggak mesti juga sih. Kadang kalau yang internasional itu dia hanya pakai bahasa Inggris ya. Seperti yang ini. Yang internasional ini pakai bahasa Inggris. Open access ya. Nah, ini. Introduction itu latar belakang. Udah. Kalau lihat jurnal jangan pusing dulu ya. Amati dulu. Perhatikan dulu. Oh, ini bahasa Inggris Bu, pusing. Ya udah bahasa Indonesia aja. Oke, introduction ya. Atau latar belakang. Ini ada di sini. Nah, ini tahun berapa sih? 2019. Sebenarnya ini tidak bagus ya. Jurnalnya tidak bagus karena apa? Sumbernya ini terlalu lama. 2005. Padahal sumber itu paling tidak minimal 10 tahun ke belakang. Jadi 10 tahun berapa? 2011 itu maksimal. Kalau hanya 2013 oke. Kalau 2011 ini sudah mepet. 2004 sudah tidak dipakai sebenarnya. Sudah terlalu lama. Jadi tidak bisa jadi referensi. Yang kedua, setelah introduction, ini kalau di proposal itu kan ada bab 2. Kalau jurnal itu nggak ada bab 2-nya, Mbak. Ada sih, kadang-kadang ada kajian pustaka namanya. Tapi tidak semua jurnal. Dan mayoritas jurnal itu tidak ada bab 2-nya. Gitu. Jadi di sini ada metodenya tapi. Cara mengumpulkan datanya pakai apa? Oh, ternyata pakai literatur. Literatur itu dia menggabungkan semua jurnal kemudian disimpulkan sendiri sama dia. Disimpulkan dengan cara mendokumentasikan kemudian mengkaji di dalamnya. Akhirnya ketemu ini ya. Nah, ini adalah jurnal. Ini adalah isinya. Hasil olahannya ada manisan kering, ada sirup, ada selai dari literatur berbagai jurnal. Ini contohnya ya. Jadi boleh Bu penelitian itu mereview literatur Bu, mereview jurnal. Boleh. Nyatanya pada waktu pandemi seperti ini banyak sekali yang mengambil metode ini ya, karena dia tidak boleh ke lapangan. Misalnya orang anak kesehatan ya, mahasiswa kesehatan, dia nggak bisa meneliti di rumah sakit karena sekarang tidak mudah aksesnya ke rumah sakit. Nah, kayak kita juga nggak bisa Bu nyebarin makanan yang kita pakai ini berbahaya Bu, saya mau keluar. Oke, berarti kamu ambil metode literatur aja. Metode literatur itu artinya semua jurnal yang berkaitan dengan blimbing wuluh tadi kamu ringkas, dan ini akhirnya yang dia dapat. Ada permen, ada jelly drink, ya, ada dibikin kurma. Nih, jadi blimbing wuluhnya dibikin seperti kurma. Oh, ini metode. Nah, kurma blimbing wuluh ya kan. Nah, akhirnya dia mendapatkan kesimpulan. Nah, begitu. Oke, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Artinya kita sudah sampai kepada 1,5 jam. Kita sampai ke pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan kedua ini memang lebih ke pengenalan literatur, dimana kalian akan memilih ya judul ya. Nanti akan saya kasih ke Classroom, nanti saya akan bagikan di grup. Kalian pilihlah satu judul ya, kemudian carilah jurnal minimal 3 yang berhubungan dengan judul yang kalian pilih. Yang seperti Bu Lina tadi ya, carakan. Udah tahu kan caranya?
Bagaimana cara mengetik di keyword di Google, kemudian buatlah judul yang berhubungan dengan makanan ya, pengembangan makanan. Dan kalau bisa judulnya hampir sama dengan judul-judul jurnalnya, maksudnya hampir sama dengan yang kamu inginkan. Misalnya ini ekstrak buah belimbing wulu. Nah, oke. Kemudian ada jurnalnya, jumlahnya 3. Paham belum? Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham ya? Bu Lina, boleh diulangi enggak? Apanya? Yang tugasnya itu tadi, yang buat tugas. Ya boleh. Atau nanti Perintah. Perintahnya ya. 1, membuat judul. Ya, membuat judul las, membuat judul laporan akhir studi ataupun skripsi lah ibarat. Yang paling mudah kita pahami skripsi ya. Tapi kalau kita kan D3, jadi kita katakan laporan akhir studi. Buatlah judul. Kemudian yang kedua, judul tersebut harus didukung dengan 2 jurnal. Ya. 3 jurnal. Jadi nanti kalian download di Google Scholar ya. Ini kita bisa ketik di Google Scholar, SCHOLAR ya, atau langsung di Google bisa. Cuman agak susah ya, nanti kalau di Google biasa itu bedanya macam-macam. Nanti ada yang susah di-download, Mbak. Ini kayak doc player ini kan tidak resmi ya. Tapi kalau ada tulisan repository, ini adalah punyanya milik sebuah kampus yang namanya Raden Intan. Ini kalau kita buka, dia resmi. Nah, untuk menanggulangi tidak resminya, maka kalian carinya di Google Scholar ya. Kalau nanti kurang paham, nanti bisa lihat rekaman kuliah kita hari ini di YouTube ya. Nanti saya akan share di YouTube saya, tak taruh di website. Gitu ya. Jadi tugasnya hanya 2 poin. Yang pertama adalah membuat judul ya. Membuat judul. Yang kedua, kalian mencari jurnal jumlahnya 3 yang berkaitan dengan judul itu. Oke. Misalnya kamu mau bikin judul pengembangan permen dengan bahan belimbing wuluh gitu kan. Nah, kamu cari jurnal yang berkaitan dengan belimbing wuluh gitu. Minimal 3. Oke, minimal 3. Udah paham ya? Sederhana kok itu. Paling nanti kamu kerjain langsung dikirim itu, ini cepet banget itu. Oke. Kalau kurang nanti saya tambahin. Kalau kurang tugasnya nanti saya tambahin ya. Tambahinnya nanti bikin bab 1. Gimana? Setuju nggak? Setuju yang mana? Setuju yang saya sebelumnya apa? Judulnya Sebelumnya aja, Bu. Ya, oke. Iya. Oke, nanti kirim judul dan juga jurnalnya ya. Jangan lupa. Judulnya ditaruh di mana, Bu? Nanti judulnya ditaruh di kolom aja, kolom komentar ya. Di kolom komentar atau di Word juga boleh. Kemudian jurnalnya itu kamu download ya. Ingat, jurnal itu download. Ada pertanyaan nggak tentang jurnal? Bu, gimana cara downloadnya, Bu? Cara downloadnya seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti ini ada gambar nih di sebelah kanan atas. Ya. Ini kamu download. Ceding, nanti keluar. Kemudian kalau bentuknya yang lain, Bu. Oke, kalau bentuknya ResearchGate, ini adalah jurnal internasional sehingga dia akan otomatis seperti tadi. Saya putar itu tadi otomatis. Nah, ini ya, download full text PDF. Oke. Oke ya, paham ya. Jadi kalian download pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Nih, sekali klik dia akan muter dan masuk ke sini nih. Nih. Kemudian ini gimana Bu bukanya ya? Ini di open aja, show in folder. Kita buka. Kemudian kita simpan di folder kalian sendiri-sendiri. Oh, jadi tutorial komputer nanti ya. Ya, begitu ya. Ini seperti ini, jurnal-jurnal itu ingat ya, pasti ada nomor jurnalnya, ada tanggal,
kemudian ada tulisan J, ini kalau internasional nih journal, ada tulisan jurnal ya, namanya jurnal ya. Jangan sampai mendownload skripsi, akan berbeda. Yang ini skripsi full ini ya. Buktinya apa? Ini halamannya banyak banget. Kalau jurnal halamannya nggak mungkin sampai 20 Mbak. Paling ini, kalau di Indonesia paling mentok 12 halaman. Kalau skripsi pasti 100 halaman lebih. Ini bukan jurnal ya. Saya bilang ini full skripsinya orang. Jadi hati-hati ya mendownload jurnal ya. Nanti kalian akan mengalaminya sendirilah. Oh, ini bukan jurnal ya. Oke ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Terakhir kapan, Bu? Seminggu. Kita kan hanya waktunya setiap minggu. Jadi saya maunya setiap minggu ada tugas ya. Nanti tidak ada ujian langsung ya. Mungkin ujiannya cuma sekali UTS tok. Nanti ada ujian tertulis, tapi kalau UASnya akan saya ambil dari proposal las kalian yang maksudnya ya ini semi ya, yang akhir. Jadi nanti kalau sudah jadi sampai akhir, nah itu yang akan saya jadikan UAS. Jadi kalau kalian nggak mengerjakan setiap minggu, insya Allah keteteran. Karena waktu kita hanya 2 bulan ya, insya Allah keteteran. Makanya saya kasih tugasnya sedikit demi sedikit ya. Misalnya saya minggu ini judul dan jurnal, minggu depan sudah bab 1 dan bab 2 gitu, minggu depannya lagi bab 3. Nanti sambil saya kasih ini Mbak, saya kasih teorinya dulu ya, cara membuat bab 1-nya gimana Bu, dari jurnal tadi. Oke. Kemudian nomor 2, gimana cara nggak nyontek jurnal, nggak bisa copy paste jurnal gimana. Nah ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya Mbak ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas bagaimana cara memparafrase atau biar kita itu nyontek tapi tidak ketok banget gitu ya. Kita itu menyadur tapi tidak terlihat menyadur. Tapi kita cara fairnya ya kita tetap membaca punya orang, mengakui itu hasil karya orang. Nah itu namanya bukan memplagiasi. Kalau kita ngomong bahwa ini adalah miliknya Raden, ini adalah miliknya Adeta Putriani misalnya, nah itu enggak plagiasi kalau itu ya. Jadi besok kita bahas itu sendiri. Jadi insya Allah minggu depan ada bab 1 dan langsung tugasnya bab 1, bab 2 langsung tugasnya bab 2, bab 3 nanti ada metode-metode kita yang kita pakai ya. Insya Allah kalau yang analisis kemarin udah ngerjain sendiri, ini lebih ringan karena nanti tinggal kita lanjutkan kepada perhitungan analisisnya ya. Kalau kemarin kan kita hanya cari borang, ketemu, rekap, simpulkan sendiri dengan sederhana ya. Oke, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, semoga bisa bermanfaat. 1 menit lagi ini akan nge-close sendiri dan sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata. Saya ingatkan untuk lebih rajin ya, karena kita hanya pertemuan 8 kali pertemuan. Kemudian kalau ngupload tugas silahkan itu difoto. Jadi ketika kalian itu nggak terkirim, kalian punya bukti bahwa pada tanggal itu, jam itu saya sudah mengirim tugas. Oke, jangan lupa untuk ditekan serahkan di Classroom ya. Ada pertanyaan silahkan bisa ke grup ya, silahkan bisa ke grup WA kita. Kemudian saya akan bagikan habis ini nge-close sendiri, saya akan bagikan kode Classroom-nya. Oke, untuk materinya sudah ada semua di Classroom karena tahun lalu juga saya sudah